Mengapa kamu ingin bersama Putra Baize? Ada pertanyaan lucu di malam yang gelap, seolah-olah dia akan menyelam langsung ke kedalaman jiwa Qin Yichen. Kamu harus sama dengan kami. Kita semua terbuat dari langit dan bumi. Tentu saja, kamu tidak akan sekuat kami. Tetapi mengapa kamu harus menjadi semut? Sosok di malam yang gelap berubah menjadi penampilan yang tinggi, menggosok dagunya, seolah berpikir. Dan kemudian seolah-olah dia telah menemukan jawabannya. Dia semakin mencibir. Aku tahu. Dunia yang kamu miliki ditakdirkan untuk menjadi selema seekor semut. Biarkan aku melihat apa yang diajarkan Putra Baize padamu. Mata Qin Yichen dingin dan tajam. Dia memiliki pedang ajaib di tangannya, dan sosoknya sedikit ke depan. Dia tampaknya direduksi menjadi mangsa yang akan dibantai dalam kegelapan. Tetapi meskipun demikian, dia masih mengulurkan taringnya. Ini bukan dewamu. Ini hanya kekuatan segelmu. Qin Yichen minum dengan dingin. Itu yang terbaik yang pernah ada. Ini adalah segel yang ditinggalkan Raja Malam Abadi di kedalaman elf, jadi kekuatan segel harus dibatasi. Bahkan jika jalan Raja para Dewa tidak ada habisnya, itu tidak akan menakutkan seperti dewa, dan sosok ini kemungkinan akan disegel oleh segel. Dengan cara ini, semakin kuat Raja Dewa Malam Abadi yang dia temui di sini, semakin sedikit tekanan untuk melunakkan mereka. Dan sosok di malam yang gelap tampaknya melihat melalui pikiran Qin Yichen, dan bahkan merasa itu adalah lelucon. Kamu tampaknya berpikir bahwa jika Dewa Raja tidak ada di sana, kamu tidak dapat membunuh semut seperti kamu. Qin Yichen menyeringai. Tidak, bahkan jika dewamu kembali, kamu tidak bisa membunuhku. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya pisau itu sulit dipadamkan di malam yang gelap, jadi Qin Yichen membunuhnya dengan pisau itu. Pedang ajaibnya ganas dan menghancurkan sosok itu di malam yang gelap. Ini segelmu. Bagaimana kamu bisa bersembunyi? Setiap kali aku memotongnya, aku merusak segelmu. Semangat juang Qin Yichen kurang ajar. Dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Dia ditakdirkan untuk melawan raja sampai akhir. Namun, tikaman sengit ini hanya membayar sosok di malam yang gelap untuk meremehkan dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Ledakan. Pedang ilahi menebas dengan marah. Dan jintu Qin Yichen, yang cukup untuk membuat kekuatan surgawi bergetar dengan setiap tebasan, tidak terduga dengan mudah dicekik oleh telapak tangan sosok malam yang gelap yang sedikit terangkat. Adegan ini tidak terduga, dan secara alami diharapkan oleh Qin Yichen. Dia melihat bahwa dia menebas dengan marah dengan tangannya yang lain, dan pedang Wukong bersinar dengan dunia kemuliaan di bawah langit malam. Tusukan sebelumnya hanyalah langkah sia-sia, ini adalah langkah pamungkas Qin Yichen. Bilahnya cerah dan dalam, seperti serangan kosmik dari seberang langit, merobek malam, dan cahaya pedang itu melihat sekilas kebayang-bayang. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah pedangnya menebas sosok dalam kegelapan malam, tetapi melihat sosok Raja Dewa Malam Abadi terus meleleh. Awalnya dia menebas dengan pedang ini dengan marah. Tetapi apa yang dilihat Qin Yichen adalah bahwa sosok Raja Dewa Malam Abadi telah membelah celah di sepanjang bekas pisau sebelum dipotong oleh pedangnya, yang setara dengan membiarkan dia dengan ini. Pedang. Benar-benar kosong. Wow. Sosok Raja Dewa Malam Abadi dibagi menjadi dua, berubah menjadi malam yang gelap dan menyatu dengannya. Tetapi pada saat berikutnya, dia muncul di belakang Qin Yichen. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Tulang belakang Leize benar-benar menghalangi. Suara ilahi ketidaksenangan datang dari belakang Qin Yichen, yang mengejutkan hatinya. Apakah ini perubahan waktu dan ruang secara instan? Tidak. Ini seperti hantu. Kekuatan Eternal Night God King dapat bergerak bebas di malam yang gelap, dan sulit untuk ditangkap. Terlebih lagi, Wukong Blade miliknya sebenarnya dihindari. Bukan karena sosok itu berkedip untuk menghindarinya, tetapi sosok Raja Dewa Malam Abadi tampaknya tidak memiliki entitas sejak awal, sehingga bisa berubah menjadi bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ini seperti air bunga matahari. Malam sudah meresap, cukup untuk berubah menjadi kilau terkecil. Qin Yichen menebas pedang Wukong, meninggalkan bekas luka yang sulit dihilangkan di malam yang gelap. Tetapi dia tahu bahwa luka yang disebabkan oleh pisau pada segel ini terlalu lemah. Setelah bertarung seperti ini, kekuatannya habis, dan sulit untuk menghancurkan segel Kaisar Yongye. Saya telah melihat potongan ini. Sangat bagus bahwa Anda dapat menemukan alam semesta Anda sendiri. Tetapi selama saya tidak terseret oleh alam semesta Anda, ini adalah potongan yang paling umum. Punggung Qin Yichen terasa dingin, dan dia tahu bahwa jika tulang belakang Leize diubah menjadi guntur, dia tidak akan begitu pasif lagi. Tapi Raja Dewa Yongye sangat aneh sehingga dia ingin menyerang punggungnya. Itu bisa dilakukan kapan saja. Itu tidak bisa dicegah sama sekali. Raja Dewa Yongye baru saja mengambil tindakan, dan Qin Yichen hanya merasa bahwa itu seperti cakar tajam di malam yang gelap yang akan menarik tulang punggungnya keluar dari tubuhnya. Setelah tulang belakang naga Leize dikeluarkan, dia hanya merasa bahwa dia akan dimainkan sampai mati oleh Eternal Night King. Dan sosok di malam yang gelap masih begitu tenang dan santai. Bahkan jika itu menunjukkan antek-anteknya,
masih seperti kucing yang bermain dengan tikus, menggoda mangsa yang sekarat. Qin Yichen bahkan tidak tahu bahwa pada saat ini, 3 leluhur berdarah juga berjalan melalui persimpangan jalan. Melihat dakuit yang mulia di malam yang gelap, mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru. Menemukannya. Leluhur berdarah itu menggertakkan giginya sedikit. Begitu banyak garpu. Apakah itu jebakan? Atau ingin menunda waktu mereka lagi? Jika tidak ada kebingungan tentang waktu dan ruang, maka Winboy dan kita harus bertemu di sini. Mata leluhur berdarah itu seperti lampu merah di malam hari. Tetapi dakuit yang tersembunyi di ujung pertigaan jalan, memancarkan kecemerlangan yang berbeda. Membuatnya merasa seperti mata hantu di malam hari. Membuat mereka takut untuk menginjakkan kaki. Kamu tidak boleh takut di sini. Kalian berdua mati tanpa mengetahui cara mati secara terpisah. Nak, bawa totem. Leluhur berdarah itu memanggil. Seolah-olah dia sudah menggunakan Muciyu sebagai bawahan. Tetapi setelah beberapa saat keheningan yang tak tertandingi, dia melihat yang pertama menggertakkan giginya dan menginjak kakinya. Dimulai. Di malam yang gelap, sesosok perlahan berjalan keluar, dan leluhur bayi darah yang kesal tiba-tiba terpana. Sosok ini jauh lebih tinggi daripada leluhur bayi darah, cukup untuk menatapnya. Sosok itu datang perlahan-lahan seperti seluruh dunia. Meskipun penampilannya diselimuti kabut malam seperti kain kasa dan itu tidak nyata, tetapi leluhur bayi darah tidak bisa lebih akrab. Tak terkalahkan. Tanda seru. Ketakutan yang melintas di mata leluhur berdarah saat pertama kali dia melihat sosok ini sulit untuk ditekan. Itu adalah mimpi buruk yang tersembunyi di lubuk jiwa. Mimpi buruk yang sulit dihilangkan dalam kehidupan ini. Tetapi leluhur berdarah itu dengan cepat menggertakkan giginya, seperti binatang yang haus darah, dengan pisau daging berdarah di tangannya. Meskipun sosoknya pendek seperti anak kecil, dia menghadapi mimpi buruk di malam hari saat ini. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi dewa di sini. Bahkan jika Tian Wudi lebih kuat dariku dalam hidup ini, jangan ingin membunuhku dengan mudah. Selain itu, dia tidak bisa berada di sini. Raja Dewa Malam Abadi. Semut, bagaimana kamu bisa mencubit sampai mati? Leluhur bayi darah layak menjadi pembangkit tenaga listrik di seluruh dunia. Meskipun dia tidak bisa menyingkirkan mimpi buruk itu, dia setidaknya bisa selamat dari mimpi buruk itu dan mendapatkan reputasi. Dengan pisau daging di tangannya, dia menunjukkan yang terbaik. Kekuatan kekaisaran yang kuat.